Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hayati Dunggio dengan NIM 1314230313. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul bentuk-bentuk kerjasama antara negara, pemerintah, dan organisasi mitra di bidang kemaritiman. Latar belakang, kerjasama antar negara menjadi salah satu kesempatan bagi negara untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki mendorong banyak negara untuk membuka diri terhadap pembangunan dan pengembangan, sehingga mereka menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Belanda demi mewujudkan visi proses maritim dunia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda memiliki sejarah panjang, dimulai dari masa kolonialisme selama 3 abad. Pada masa penjajahan, kebijakan ekonomi kolonial Belanda memberi dampak buruk terhadap masyarakat adat di Indonesia, termaksud monopoli perdagangan dan penerapan pajak atas tanah adat. Pada tahun 1962, Perjanjian New York ditandatangani untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat, yang menunjukkan komitmen kedua negara dalam memperbaiki hubungan. Setelah ketegangan yang panjang, muncul keinginan dari kedua belah pihak untuk memulai kembali kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan pembangunan. Saat ini, hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda tetap kuat khususnya dalam bidang maritim. Pemerintah Indonesia dan Belanda telah memperkuat kerjasama melalui Forum Bilateral Maritim Forum atau BMF dengan fokus pada pembangunan pelabuhan berkelanjutan, energi maritim terbarukan, dan pembangunan kapal yang ramah lingkungan, serta pendidikan maritim. Yang kedua, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim dan mengatasi kejahatan di laut. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kedaulatan maritim dan mengatasi kejahatan di laut, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun asing. Beberapa tantangan utama tersebut yaitu 1. Pencurian ikan, 2. Kejahatan terorganisir di laut, 3. Perampokan dan pembajakan, 4. Sengketa wilayah laut dengan negara tetangga, 5. Keterbatasan kapasitas penegakan hukum dan pengawasan, 6. Degradasi lingkungan laut, 7. Kejahatan oleh nelayan lokal, 8. Korupsi dalam penegakan hukum maritim, 9. Kesiapan infrastruktur maritim. Yang ketiga, dampak dari hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda terhadap pengembangan sektor maritim di Indonesia. Hubungan bilateral Indonesia-Belanda berdampak positif pada pembangunan sektor maritim melalui alih teknologi, pembangunan instruktur, serta pendidikan dan pelatihan. Belanda berkontribusi dalam pembangunan pelabuhan strategis seperti Tanjung Priok, mendukung pengelolaan ekosistem pesisir, dan membantu mengatasi banjir rob melalui program Jakarta Coastal Development Strategy atau JDS dalam pendidikan, beasiswa, dan program pertukaran memperkuat keahlian tenaga maritim Indonesia. Sementara kolaborasi industri perkapalan dan perusahaan Belanda mengurangi ketergantungan pada impor kapal dan mendukung industri lokal. Kerjasama ini memperkuat upaya Indonesia menuju posisi sebagai poros maritim dunia meski ada tantangan birokrasi dan perbedaan kebijakan. 4. Bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan maritimnya secara berkelanjutan sambil menjaga kedaulatan dan batas wilayah maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan maritim yang sangat melimpah termasuk sumber daya ikan, terumpu karang, dan mineral laut. Untuk memanfaatkan potensi maritim ini secara berkelanjutan, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang seimbang antara eksfoliasi sumber daya dan pelestarian lingkungan. Salah satu strategi kunci adalah penerapan praktik perikanan yang berkelanjutan dengan fokus pada metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pengelolaan stok ikan yang bijak, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal. Terakhir, kesimpulan. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Belanda yang didasarkan pada sejarah panjang yang melibatkan masa penjajahan telah berkembang menjadi kemitraan yang saling menguntungkan, terutama di sektor maritim. Hubungan ini mencakup ahli pengetahuan di teknologi, pembangunan infrastruktur, serta pendidikan yang memperkuat kapasitas sektor maritim Indonesia. Dengan dukungan dari kerjasama internasional, terutama dengan Belanda, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor maritim yang berkelanjutan dan meningkatkan posisi dalam perdagangan global. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.